Tahukah Anda tentang pusat penyebaran Islam di selatan Jawa pada abad ke-16 dan 17? Yang punya peran penting dalam penyebaran Islam di sana adalah Sunan Pandanaran, atau sering juga disebut sebagai Sunan Tembayat. Ia adalah murid dari Sunan Kalijaga yang mendirikan pesantren di Jabal Kat atau Jabalakat yang sekarang terletak di sekitar kurang lebih 12 km sebelah selatan kota Klaten, Jawa Tengah. Cerita tentang Sunan Tembayat atau Sunan Pandanaran ini terdokumentasi dalam serat Lokajaya, memasuki komplek Babat Nitik, dan sumber-sumber makam primer Sunan lainnya. Pandanaran di Bayat, Klaten. Hari ini menemani mahasiswa S3 Psikologi Pendidikan Islam untuk praktek fieldwork berkenaan dengan tradisi ziarah ke Hanya saja makam. ada beberapa versi tentang siapa sesungguhnya Sunan Pandanaran ini. Dewayang Ada yang pengajian menyebutnya sebagai Akbar Prabu Brawijaya Yes, V, Raja Majapahit yang terakhir, yang bertransformasi dari raja menjadi seorang tabib, kemudian menjadi seorang pendai lot of dan sawo. seorang pejabat adipati di Semarang. Hah? Ada yang menulis bahwa ia adalah salah satu ini pendopo dari di anak sini. Prabu Brawijaya V itu yang bernama Raden Jayasupana. Ada juga yang punya pendapat bahwa ia anak dari Pangeran Seberang Wetan yang bernama Raden Made Pandan. Terlepas dari banyak versi tentang siapa Sunan Pandanaran ini, ia dan murid-muridnya yang jelas punya peran besar dalam penyebaran Islam di selatan Jawa. Atas jasa dan warisan atau legasinya tersebut, makamnya diziarahi oleh banyak para penziarah di seantero Pulau Jawa, bahkan ada yang juga berasal dari luar Jawa. Ya, kita berada di situs makam Tembayat di Desa Paseban, Kecamatan Bayat, Klaten, yang merupakan situs Sunan Tembayat atau disebut juga sebagai Sunan Pandanaran yang semasa dan satu periode kehidupan bersama Sunan Kalijaga, salah seorang wali songo yang menurut Babat Tanah Jawi termasuk pendiri Masjid Agung Demak, berdasar sengkalan berupa seekor kura-kura yang dipahatkan pada dinding barat mihrab Masjid Agung Demak. Masjid tersebut didirikan pada 1479. Sedang Sunan Kalijaga hidup semasa dengan Sunan Kudus yang dikenal dengan pendiri Masjid Menara Kudus pada tahun 1549. Komplek makam Tembayat dibangun tidak jauh selisihnya dari masa pendirian Masjid Demak dan Masjid Menara Kamis 16 Kudus. Maret lalu Sekitar 2023, visiting scholar dari IBA Pak Karachi Sumarno. Pakistan di UMY atau Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yakni Dr. Abdul Haq Chang, mengajak para mahasiswa untuk berkunjung ke makam tersebut. Tujuannya adalah untuk praktek observasi etnografi untuk mata kuliah analisis data kualitatif. Di sana, rombongan dari UMY ingin menyelami denyut kehidupan ekonomi, budaya, dan spiritual di komplek makam tersebut. Ada yang ditugaskan untuk observasi dan wawancara tukang ojek yang mengantarkan para peziarah dari bawah ke atas. Ada mahasiswa yang menghayati kehidupan para pedagang di sepanjang jalan menuju makam, dan ada juga yang ditugasi untuk berada di makam
dan budaya Islam yang sangat kuat di situ. Di beberapa elemen tampak nuansa Hindunya, misalnya sesajen, tahlilan yang disertai dengan panjatan doa, dengan berharap berkah wali Sunan Pandanaran. Menariknya, yang terlibat dan merasakan berkah dari makam Sunan Pandanaran ini bukan hanya kaum muslimin. Kaum Kristiani yang tinggal di desa Pasiban, yang jumlahnya juga tidak sedikit, juga mendapatkan berkah tersebut. Sebagian warga malah warga Kristiani juga memakamkan mereka yang meninggal bersebelahan dengan makam Sunan Pandanaran itu, atau kompleknya di seberang komplek Sunan Pandanaran ini. Muslim dan Kristen satu dalam komplek pemakaman di situ. Tidak hanya itu, bahkan kepala desanya sendiri yang non-Muslim juga bertanggung jawab dalam pengurusan makam, bahkan menyetak buku-bukunya dan mengelola roda ekonomi di pemakaman tersebut. Jadi berkah dan manfaat itu dirasakan oleh warga sekitar maupun para penziarah yang secara psikologis mereka mendapatkan pompa semangat untuk mencari rezeki dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari pasca ziarah di makam-makam yang dianggap suci atau makam para wali seperti ini. Beginilah penampakan peziarah di makam Sunan Pandanaran ini. Mereka berzikir, bertahlil, mendoakan sanak keluarganya, mendoakan wali Pandanaran yang dimakamkan di situ, dan mereka semuanya khusyuk dalam tenggelam doa-doa itu. Pada hari itu kami diberi kesempatan tidak hanya untuk melihat kubah makam Sunan Pandanaran ini, kami juga diberi akses untuk bisa masuk ke dalam makam tersebut. Nah, di sekitar pemakaman tampak Gunung Jabal Lakad, diapit dua gunung besar di sana, dan pemandangannya juga sangat indah.